Hai semua, selamat datang di channel Alumni Anda. Toyota Rush LSUV lansiran dari Toyota yang pertama kali dijual di Indonesia pada tahun 2007. Tentunya bersama dengan saudara kembarnya yaitu Daihatsu Terios. Dan pada waktu itu kehadirannya di Indonesia itu mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia karena membukukan penjualan yang cukup banyak. Nah, lebih jelasnya seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Oke, jadi di samping saya sudah ada Toyota Rush generasi pertama seri TRD Sportivo Ultimo. Jadi memang agak panjang nama tipenya. Dia tahun 2017. Dulu pas pertama kali dijual di Indonesia tahun 2007, itu yang sebelum facelift. Kemudian di sekitar 2009 itu ada sedikit improvement di bagian bumpernya sama housing fog lampnya, juga grillnya sedikit ada ubahan. Baru di sekitar 2010 itu yang tadinya Rush itu hanya 5 seater atau 5 tempat duduk, dia ditawarkan jadi 7 seater, tapi waktu itu nambah biaya sekitar 2-3 juta kalau mau yang 7 seater. Nah, di 2013 keluar tipe baru yaitu TRD Sportivo yang kalau nggak salah waktu itu menggantikan tipe S atau basisnya dari tipe S. Yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, pertama kali diluncurkan itu ada 2 tipe, dia G dan yang paling bawah. Kemudian untuk tipe atasnya itu ada tipe S. Nah, baru di sekitar pertengahan atau akhir 2015 Rush mendapatkan facelift yang lebih bentuknya itu lebih keren, kemudian lebih sporty juga. Headlampnya itu juga sebelum facelift juga sudah proyektor, tapi yang setelah facelift itu kebagi menjadi 2 bagian. Yang atas itu ada lampu sen sama lampu senja, yang bawah ada high beam sama lampu utamanya. Kemudian fog lampnya juga ada ubahan. Nah, secara desain seperti di grillnya juga. Nah, walaupun di TRD Sportivo Ultimo itu ada garis merahnya yang memberikan unsur sportinya, tapi juga tetap ada elegannya karena di bawahnya juga ada aksen chrome-nya. Dia menyambung seakan-akan masuk ke dalam headlampnya, kemudian membagi 2 bagian atas dan bawah. Nah, kalau yang facelift 2015 itu di bawahnya ada DRL-nya, tapi kalau siang sih nggak begitu kelihatannya kalau malam. Kemudian secara desain memang ya terlihat lebih keren ya, walaupun juga sebelum facelift juga udah kelihatan gagah karena dia SUV, LSUV yang dimensinya nggak begitu besar, tapi masih terkesan atau terlihat kental dengan karakter SUV-nya karena dia sasisnya unibody setengah monocoque, tapi juga ada setengah leather frame-nya. Kemudian ada mengotaknya, walaupun juga mengusung atau membawa desain modernnya, masih ada sedikit membulatnya. Dan di bawah juga ada fog lamp-nya, serta ada juga sensor untuk di bagian depan. Nah, di depan juga ada seperti aksen karbon, tapi bukan asli ya. Sebenarnya dia hanya plastik yang aksennya seperti karbon aja. Kita lihat mesinnya. Oke, agak panas karena mobilnya memang habis pakai. Mesinnya itu kodenya 3SZVE. Jadi mesin yang sama yang digunakan di Avanza seri S atau 1.5S yang lama, kemudian
digunakan juga di Toyota Avanza Veloz yang generasi awal-awal sebelum facelift ya. Saya sudah pernah review mobilnya juga, Veloz itu yang tahun 2012. Kalau yang belum lihat videonya bisa lihat di video-video saya yang lama atau saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Dia tenaganya itu sekitar 109 PS atau 107 HP, torsinya 145 Nm. Penggeraknya roda belakang, transmisinya ada dua. Yang lagi saya bahas itu transmisinya manual 5 speed, kemudian ada juga yang matic 4 speed torque converter. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan rem ABS, ada modul ABS-nya juga. Nanti kita akan lihat bagaimana performa mesinnya, tapi ya karena basic mesinnya sama dengan Avanza, rasanya sih harusnya sama dengan karakter mesin yang digunakan di Avanza 1500 cc yang lama. Nah, di bagian samping Toyota Rush 2017 itu tidak ada perubahan yang signifikan sama yang sebelum facelift. Yang terlihat jelas adalah velgnya, karena dia velgnya sudah ring 16, tapi desainnya, motifnya itu sudah two-tone warnanya, dan juga sebenarnya bentuknya desainnya itu sama dengan Fortuner VNT yang last edition ya, cuman beda ringnya aja, dia ring 16, profil bannya 23560 R16. Itu velg yang varian TRD Sportivo Ultimo. Kemudian untuk di atasnya itu ada roof racknya, dan itu asli bawaan Toyota, bahannya juga kuat banget. Ada talang airnya, kemudian handle pintunya chrome, tidak ada tarikan garis atau lekukan garis di samping itu, tapi nah over fendernya itu yang bikin gagah, karena dia ada over fendernya, kelihatan lebih berotot. Kemudian yang pastinya karena dia sebuah SUV, ada footstepnya, bahannya juga kuat karena dia bawaan aslinya. Kemudian untuk spion, selain spion elektrik, dia juga sudah retractable, ada lampu senya juga. Oke. Nah, untuk yang Toyota Rush varian TRD Sportivo Ultimo, panjang namanya, itu kalau nggak salah dulu itu Toyota itu melakukan riset selama kurang lebih 6 bulan untuk memperbaiki sistem suspensi dari Toyota Rush yang sebelum facelift. Jadi dia pakai suspensi TRD, kalau kelihatan itu shockbreakernya ada tulisan TRD warna merah, dan pernya, coil springnya yang kelihatan di depan itu juga ada tulisan TRD warna merah. Nah, itu untuk memperbaiki limbungnya, karena di Rush yang sebelum facelift yang belum pakai suspensi TRD itu memang dikenal kerasa lebih limbung ya kalau dipakai di jalan tol lari kenceng gitu ya. Jadi itu perbaikan di sistem suspensinya. Nah, di bagian belakang yang menjadi ciri khas Toyota Rush generasi pertama atau Rush yang lama, itu ban serepnya yang masih ada di pintu bagian belakang, yang ada nempel di pintu bagian belakang, atau ya orang-orang bilang sih ban serep konde karena dia ada di belakang ya, di luar. Kemudian itu juga yang membuat Rush kalau dilihat dari belakang itu masih terlihat gagah, karena ada ban serepnya kayak jeep-jeep yang lama lah, macam seperti Taut GT, Toyota Hardtop dan lain-lain ya. Kemudian di atas itu ada antena shark pull, ada third LED brake lamp, kemudian ada emblem TRD Sportivo. Di kacanya juga sudah ada defogger kaca belakang, wiper belakang lengkap. Ada emblem TRD Sportivo Ultimo yang namanya memang panjang banget. Kemudian emblem Rush. Nah, handle pintu. Nah, untuk lampu belakangnya setelah facelift 2015 akhir, itu lampu remnya sama lampu senjanya itu sudah LED. Dia LED-nya garis gitu. Tapi lampu sen dan lampu mundurnya memang masih bola biasa. Kemudian di bawah itu ada sensor parkir yang ada 4 buah. Jadi nggak hanya di yang ngadep ke belakang, tapi di samping itu juga ada. Nah, itu di sebelah situ juga ada. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Nah, pembukaan pintunya sendiri kayak apa ya? Mungkin kayak mobil-mobil Panther ya. Jadi ke samping tapi dia juga agak panjang. Kalau ruang bagasinya itu, kalau bangku paling belakang itu ditegakkan, memang sedikit ya. Kita lihat ada toolbox, itu pun juga udah mepet sama pintunya. Tapi kalau masih kita pengen space yang lebih besar, kita bisa lipat
sandarannya dulu 50-50, baru di bawah kita angkat bangku paling belakangnya. Nah itu, nah kita bisa bawa koper medium 2 buah, tambah barang-barang seperti toolkit juga masih bisa. Kemudian ada beberapa tempat penyimpanan juga, di situ juga ada cup holder ya. Memang space-nya sih karena mungkin kemakan ban serep juga ya, jadi dia kurang begitu lega. Nah saya udah duduk di bangku tengah Toyota Rush 2017 generasi pertama. Tinggi saya 170 cm, depan sudah saya set ke posisi mengemudi saya. Masih ada sisa legroom yang cukup lumayan lega, tapi kaki juga udah masih bisa disimpan di bawah joknya. Headroomnya juga banyak, kemudian ada AC double blower di belakang, ada hand grip. Bahan joknya sendiri sebenarnya fabric, tapi udah di cover kulit sintetis ya sama pemiliknya. Kemudian kalau kita lihat tempat penyimpanan itu ada 1 buah cup holder dan juga ada set pocketnya 1 di situ, ada cup holder lagi di tengah 1. Nah yang di bawah itu asbak. Joknya sendiri bisa di setting, nah maju mundur, sama sandarannya juga bisa. Yang lainnya standar sih, kayak bahannya apa namanya, door trimnya juga plastik keras, ada di tengahnya ada fabriknya sedikit, bawahnya juga ada speakernya. Kita coba duduk di bangku belakang, walaupun saya tahu itu sempit, tapi tetap kita akan coba. Oke, kita pindah ke belakang. Pelipatannya dia sudah sorry headrestnya turun dulu. Nah, one touch tumble sama kayak Avanza. Dan kalau saya duduk di belakang itu rasanya ya mungkin joknya kalau dimajukan lagi bisa sih, tapi kalau sandarannya dibikin nyaman penumpang baris kedua itu lutut saya mepet banget. Tapi kalau sandarannya agak tegak, saya masih ada sisa lutut. Kemudian ada headrestnya juga ada cup holder dan tempat penyimpanan di sebelah kiri. Di kanan juga ada cup holder dan tempat penyimpanan lagi. Cuman sayang jendelanya memang nggak gede ya, karena dia juga SUV, tapi tetap ada seat beltnya 3 titik, sama kayak yang bangku baris kedua tadi. Seat beltnya juga kanan kiri 3 titik. Cuma yang tengah belum ada headrestnya kalau untuk di jok baris kedua. Sama halnya dengan jok baris ketiga itu nggak bisa di setting untuk sandarannya. Oke, kita keluar karena sempit banget yang ada di jok baris ketiga. Nah, di kabin depan Toyota Rush generasi pertama itu, sebelum kita bahas, saya nyalakan dulu mesinnya ya. Kuncinya masih biasa karena remote-nya dia kepisah, belum jadi satu, tapi dia udah immobilizer, paling nggak udah safety kalau pas parkir. Nyalakan mesin karena mau nyalain AC panas. Nah itu suara mesinnya sama kayak Avanza karena mesinnya sama. Nah bentar, AC-nya biar dingin dulu karena udaranya mendung dan lembab. Nah oke. Di bagian dalam, di dashboardnya itu sebenarnya desainnya kotak juga, kayak desain eksteriornya. Juga kalau kita cari mewah kayaknya kurang ya, karena bahannya juga materialnya masih plastik keras. Kemudian tidak ada bahan empuk-empuk juga, tapi kita lebih lihat fungsionalnya, karena secara fungsi bahan plastik keras itu akan lebih durable jangka panjangnya daripada kalau ada bahan soft pad atau soft touch-nya. Lagian juga dia mobil yang bisa dipakai fleksibel ke segala medan ya. Kemudian untuk head unitnya dia sudah layar touchscreen, di bawahnya ada kisi-kisi AC. Pengaturan AC-nya simpel, hanya ada 2, speed fan dan temperatur. Di tengah ada card holder, ada asbak, ada colokan lighter, bisa dipakai juga untuk buat ngecas HP. Nah ada tempat penyimpanan kecil. Transmisinya itu yang saya tes 5 speed manual, ada juga yang 4 speed otomatis.
ada rem parkirnya masih model tarik. Kemudian ada 2 tempat penyimpanan kecil biasa buat naruh dompet sama HP, dan ada glove box yang dia juga agak dalam tapi kecil, jadi nggak yang gede-gede banget, tapi bisa dipakai buat sandaran tangan walaupun juga nggak bisa digeser maju mundurnya. Nah, kalau glove boxnya yang ada di depan itu cukup besar, air mineral yang besar itu bisa masuk ke dalam situ. Nah, kemudian ada juga tempat buat nyimpan apa ya, mungkin nyimpan kalau yang ngerokok sih buat nyimpan ngerokok bisa di dalam. Nah, tuh tempatnya. Nah, tapi untuk safety-nya dia sudah dibekali dengan 2 buah airbag, satu di sebelah kiri, satu di setir. Nah, bicara tentang setirnya sudah ada di sebelah kiri, itu ada tombol pengaturan untuk entertainmentnya. Kemudian bahan setirnya sendiri, karena ini dipakai cover ya, tapi kalau bahan setirnya itu tadi sempat saya coba, itu empuk dan ada jahitannya. Kemudian untuk di instrumen clusternya itu kalau lampunya dinyalakan itu warnanya amber. Nah, di sebelah kiri standar sih sebenarnya, kebagi 3 kayak Fortuner sebenarnya, cuman masih lebih keren Fortuner, jelas beda kasta. Nah, di sebelah kiri itu ada RPM, tengah ada speedometer, di kanan di bawahnya ada petunjuk bahan bakar digital, tapi nggak ada MID lengkap ya, dia hanya odometer, kemudian trip A, trip B, udah nggak ada sisa jarak berkendara, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, dan lain-lain juga nggak ada. Di sebelah kanan ada indikator pintunya masih kebuka dan temperatur mesin. Nah, di sebelah kanan itu ada defogger kaca belakang, walaupun nggak jadi satu di AC, tapi dia ada defogger kaca belakang mirip kayak Avanza Veloz. Kemudian pengaturan spionnya selain electric mirror juga dia sudah retractable, jadi kalau parkir gampang, nggak usah tutup-tutup pakai tangan. Nah, ada security itu indikator untuk alarm, dan ada on off nya sensor parkir depan dan belakang. Bahan door trimnya sama kayak yang di belakang, plastik keras, ada sedikit fabric, di bawahnya plastik keras, side pocket dan cup holder, dan juga ada speaker. Autonya hanya ada di bagian driver, dan dia auto down dan auto up, juga ada window locknya. Udah, kita pakai jalan mobilnya, rasanya seperti apa? Oke, kita jalan, pakai seatbelt dulu. Dan kita jalan. Oke, Toyota Rush TRD Sportivo Ultimo tahun 2017, panjang juga namanya ya. Dari pertama yang saya rasakan, posisi mengemudinya, karena dia sasisnya itu unibody ya, jadi sama kayak Avanza yang lama, setengah monocoque, setengah leather frame, tapi tetap ada leather frame-nya. Jadi posisi mengemudinya itu tinggi, commanding, apalagi dia diciptakan menjadi sebuah SUV ya, LSUV, jadi ground clearance-nya juga tinggi. Posisi mengemudinya itu bikin kita jadi agak pede ya kalau lagi terutama kalau pas lewatin genangan air, banjir, tapi juga banjirnya nggak yang agak tinggi, kemudian di jalan rusak, itu kita bisa lebih percaya diri. Jadi apalagi kacanya juga besar, visibilitasnya juga baik, posisi mengemudinya tinggi, lihat ke belakang juga jelas, posisi ban serepnya juga nggak menghalangi kaca penglihatan dari kaca belakang, kemudian di sampingnya juga gede-gede kacanya, jadi
ya kalau menginginkan sebuah SUV perkotaan yang masih kental karakter SUV-nya atau masih ada basis rider frame-nya, itu Rush yang generasi pertama itu masih bisa jadi pilihan yang tepat. Kemudian untuk bantingan suspensinya TRD Sportivo Ultimo itu racikan dari TRD, shockbreaker-nya TRD, kemudian untuk pernya sendiri juga pakai TRD yang kalau nggak salah itu namanya TRD jenisnya double red atau apa, saya lupa. Kalau yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah. Itu di jalan yang agak bumpy, lewat speed bump atau jalan yang agak kayak tadi saya lewat di jalan beton, agak sedikit keras ya. Jadi dia lebih cenderung ke arah keras, tapi nggak yang sampai keras-keras banget. Kalau di posisi tidur kita agak pelan juga masih bisa ngayun. Kemudian nah, kelihatan guncangannya kalau di kamera mungkin ya, ini jalannya di aspal tapi yang kurang rata, jadi memang agak sedikit kerasa kerasnya. Body rollnya juga masih kerasa, kalau pas nikung kenceng, manuver di kecepatan tinggi itu juga kerasa. Tapi dengan keras itu tadi, ya memang itu seharusnya sebuah SUV leather frame dengan ground clearance yang tinggi. Ground clearance-nya itu sekitar 200 mm supaya tidak terjadi limbung yang sangat. Kalau limbungnya masih ada, namanya juga mobil SUV leather frame ya, tapi dia bisa meminimalisir limbung itu sehingga masih bisa kerasa stabilnya. Nah, itu fungsinya kenapa suspensinya dibuat lebih keras dengan menggunakan suspensi TRD. Nah, saya lagi di lampu merah, kemudian kalau pas berhenti di lampu merah gitu ya, depan saya itu ada Innova Reborn. Itu rasanya kalau kita pakai mobil Avanza lama atau SUV yang sekelas Rush tapi yang basisnya itu monocoque, itu kan masih kerasa rendah ya. Tapi kalau di Rush itu kerasa tinggi, jadi pede. Kita kayak tingginya sama kayak Innova Reborn yang ada di depan kita. Nah, itu nilai lebihnya dari Toyota Rush, baik yang lama maupun yang baru juga sebenarnya masih sama menggunakan platform atau sasis yang sama TRD. Nah, kemudian untuk peredaman kabinnya sendiri itu kalau untuk jalan traffic noise, suara lalu lintas dari luar, nggak kedengeran banget, tapi juga nggak yang kedap-kedap banget, cukup baik. Kemudian untuk road noise-nya, suara perputaran roda ke aspal, padahal walaupun dia ukuran atau dimensi velgnya besar, bannya juga tebal, tapi cukup kedap juga. Jadi suara bannya itu kedenger, tapi cuma sedikit, nggak yang sampai mengganggu kita jadi berisik banget. Cuman kalau untuk suara mesin itu masih lebih terdengar ya kalau dari dalam, apalagi dia juga penggerak roda belakang, bunyinya transfer case, bunyinya kopel, kemudian drive shaftnya itu, gardanya itu, ya itu ciri khasnya ya, penggerak roda belakang itu masih terdengar dari dalam kabin, tapi nggak yang sampai mengganggu kita, jadi masih bisa kerasa cukup nyaman. Nah, performa mesinnya kayak yang tadi saya bilang, mesinnya sama kayak dengan Avanza 15S yang generasi pertama atau Veloz yang awal-awal. Itu kode mesinnya 3SZVE 107 HP, kemudian tenaganya, torsinya sekitar 145 Nm. Karakter mesin yang tenaganya itu, torsinya itu terasa dari putaran bawah sampai ke putaran tengah. Memang kalau di putaran mesin atas dia agak turun ya grafik tenaganya, tapi siapa juga yang mau pakai mobil lebih amannya itu nggak usah pakai LSUV atau mobil dengan ground clearance tinggi dengan kecepatan tinggi, apalagi kalau di tol gitu, kita cari aman aja lah. Memang, tapi itu tadi karakter mesinnya. Kemudian transmisinya ada yang 4 speed otomatis, kalau yang lagi kita bahas emang manual 5 speed. Perbedaan giginya, rasio giginya pendek-pendek, jadi kita akan lebih sering ngoper giginya, tapi juga itu nggak yang
sampai pendek banget. Perbedaan giginya juga nyaman, enak, itu nggak keras. Kemudian koplingnya juga nggak yang ringan, tapi juga nggak yang keras banget. Cukup lah kalau diinjek, sama kayak koplingnya, karakter koplingnya berat-beratnya sama kayak Avanza yang lama yang masih menggunakan mesin dan transmisi yang sama. Nah, kemudian kalau untuk karakter remnya sendiri, depan rem cakram, ventilasi, belakang masih tromol. Tapi rem tromol itu kan sebenarnya tidak menjamin kalau dibandingkan cakram ya. Belum tentu rem tromol itu tidak pakem jika dibandingkan cakram. Buktinya di beberapa mobil yang pernah saya gunakan sendiri atau juga yang pernah saya review di channel saya, itu biarpun mobilnya rem belakangnya cakram, belum cakram, masih tromol, tapi karakter remnya juga pakem juga kalau kita injek. Kalau kayak di Toyota Rush itu remnya diinjek dikit itu udah kerasa karakter rem-rem mobil Toyota. Nah, apalagi dia juga sudah dibekali dengan rem ABS, jadi masih aman lah, nggak akan ngunci rodanya kalau kita tekan sekeras-kerasnya. Remnya bagus juga kalau di Toyota Rush. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya, biasanya saya lihat itu konsumsi bahan bakarnya ada di MID ya. Nah, tapi di MID-nya itu nggak ada, jadi kurang lengkap. Dia hanya ada odo trip A, trip B, cuma itu aja. Untuk konsumsi bahan bakarnya dan lain-lain juga nggak ada. Tapi dari beberapa pemilik Rush dan Terios, karena basicnya itu adalah sama ya, yang lama yang masih pakai mesin 3 SZV, itu konsumsi bahan bakarnya kalau di dalam kota itu sekitar 19-110 ya, itu 1500 cc. Bodinya Rush juga lebih besar dan lebih berat dari Avanza. Itu enggak yang hemat-hemat banget, tapi juga ya masih bisa dibilang hemat. Itu kategori bahan bakar yang cukup hemat untuk konsumsi bahan bakar di dalam kota. Nah, untuk radius putarnya saya akan putar balik ya. Jadi Rush dan Terios yang lama itu terkenal dengan radius putar yang kurang baik. Nah, padahal saya tadi mau belok itu udah ambil haluan dari sana agak jauh, tapi masih ternyata masih belum bisa juga. Saya harus mundur lagi. Nah, baru bisa. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan dari Toyota Rush atau Daihatsu Terios yang lama. Oke, jadi kesimpulannya setelah saya tes Toyota Rush TRD Sportivo Ultimo, panjang banget namanya, tahun 2017. Kalau kita pengen mobil SUV perkotaan ya, kenapa saya bilang perkotaan? Karena dimensinya yang tidak begitu panjang, karena panjangnya hanya 4,7 meter, sekitar 4,4 meter kayaknya kalau nggak salah panjangnya. Itu kemudian nggak begitu lebar juga, cuma 1,7 meter, tingginya juga cuma 1,7 meter lebih dikit, dan masih ada karakter kental SUV-nya karena dia masih ada kesan kotaknya, kemudian sportinya juga dapat, gagahnya juga dapat, tapi kesan-kesan elegannya ala-ala Toyota yang mewah-mewahnya, krom-kromannya juga ada, jadi masih dapat. Serta konsumsi bahan bakarnya juga ya 19-110 wajar lah ya, 1500 cc VVTi, mesin lama yang masih dipakai di Toyota Rush. Itu rasanya Toyota Rush generasi pertama masih adalah jadi pilihan yang tepat untuk kita beli. Dan untuk pajaknya, bentar, saya belum ngecek pajaknya, saya lihat STNK-nya ya. Nah, pajak Toyota Rush 2017 itu total sama udah PKB, SWD, KLLJ dan lain-lain, total Rp3.120.000. 2017 3,1 juta lebih dikit. Saya kira sangat wajar ya untuk mobil di kelas LSUV.
Kemudian kalau saya sendiri desainnya itu masih sangat suka. Kalau misalnya kita bandingkan sama ras yang baru, ras yang lama, masih ada karakter SUV-nya. Nah, oke, sekian video dari saya tentang Toyota Rush TRD Sportivo Ultimo tahun 2017. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah bagi pemilik dan pemakai atau yang pernah pakai Toyota Rush generasi pertama, silahkan sampaikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain.